كان بيننا الحبيب لدنا القوس والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب بقربه النفس تطيب وتدعو الله فيجيب أنوار طه لا تغيب بلغنا لقاه يا مجيب فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى Adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik atau surga, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Siapa yang memberikan hartanya di jalan Allah terkait dengan sedekah, ya, dan bertakwa serta membenarkan adanya balasan yang terbaik surga, meyakini itu, kami akan melapangkan baginya jalan kemudahan kebahagiaan waktu hidup. Nah, itu Quran loh. Itu tafakur. Itu tafakur itu ada 5. Beda dengan berpikir. Kalau ditanya berpikir ada berapa? Bingung kan? Ya. Yang keberapa itu? Ketiga kan janji Allah. Tafakuri. Yang keempat, ada yang tahu? Gantian nih. Renungi deh balasan dosa. Tolong merenung deh. Tafakuri balasan dosa. Yakin ada itu balasan. Kita sering bingung kan? Sering bingung. Ditanya, ini orang gitu. Padahal ada dikasih balasan. Dosa itu kontan loh kadang-kadang. Tolong, jangan lupa kita perlu bertafakur akan balasan yang diterima bila berbuat dosa. Oh, tafakuri. Bukan nanti aja, karena sifatnya ada sunatullah. Keseimbangan, yakin itu. Sehingga kita akan selalu ingat secara kejiwaan, akan bisa waspada jika ingin melakukan perbuatan maksiat. Jika kita akan melakukan dosa, itu gunanya tafakur dalam merenungi balasan dosa. Ya, nggak bisa gratis tuh. Ya. Sebab Allah sudah memberikan ancaman akan pembalasan yang menantinya atas apa yang telah diperbuat. Yakin kan? Oke, nggak dibalas.
Antum melakukan dosa, kontannya itu umur 40 loh. 40 oke, aman-aman aja sampai 39. 40 itu adalah dicepatnya dibalas tuh. Itu sunatullah, hukum keseimbangan. Nah, kelima, ada yang tahu? Terakhir nih, cara bertafakur secara Quran. Renungi kekurangan diri. Manusia itu lemah. Renungi, tafakuri. Merenungi kekurangan diri sendiri. Biasa dikenal secara modern apa? Introspeksi. Itu ajaran Quran. Zaman sekarang introspeksi boleh dikatakan bagaimana mau dibilang. Jujur ya. Tuh. Dengan begitu tentu kita akan memiliki rasa apa? Malu. Kalau kita pandai berintrospeksi, kita beradab malunya tinggi. Khususnya dengan Sang Pencipta, hingga akhirnya terus berusaha untuk menjadi orang yang bertakwa. 5 tadi. Ya silakan simpulkan. Itu tasawuf amali, dasarnya Quran. Cara berpikir ada SOP-nya. Ya. Jadi kalau ada yang bertanya, interaksi, tafakur dan berpikir beda. Beda ya? Beda. Jangan disamakan. Tafakur dan berpikir tetap berbeda. Ya. Kalau tafakur merenung dalam ajaran Islam ada SOP-nya berdasarkan Quran. Khususnya tadi sudah disebutkan merenungi ciptaan Allah Subhanahu wa taala baik alam semesta maupun penciptaan diri manusia. Sudah tentu melalui Al-Qur'an korelasinya, dasarnya, batasannya. Jadi bukan apa kata pikiran, bukan apa kata otak. Karenanya anjuran bertafakur berserakan itu di Al-Quran banyaknya petunjuk. Jadi dalam hal ini kita mengaji sudah dapat pas kita menggunakan pikiran, kita menggunakan petunjuk melalui Al-Quran. Ya. Banyak itu di Quran petunjuk untuk bertafakur. Namun sebenarnya arti tafakur ya dengan begitu kalau melakukan berpikir kita menjadi sakral. Mau berpikir kita sakral? Ada kekuatan. Baru berpikir aja, belum berucap. Rusaknya ucapan kita. Rusaknya doa tidak makbul kita. Karena tafakur kita kebablasan. Tidak ada pedoman. Ada 5. Ilmu mahal nih. Karena di ajaran tasawuf jarang dibedah. Nah. Karena itu dalam artian orang yang bertorekot, tafakur itu ya mengandung arti memikirkan, merenungkan, mengingat Allah. Memikirkan, merenungkan, mengingat Allah. Itulah zikir. Setuju? Nah, itulah zikir. Zikir apa? Zikir dan mengingat. Zikrullah. Ya kan? Tentunya melalui segala ciptaannya yang tersebar di langit dan bumi, bahkan ada dalam diri kita sendiri sebagai manusia. Karenanya dalam mutolaah Quran, mentelaah kita Quran, tafakur dibentuk dari kata fikir, berasal dari kata fakar dalam bentuk faraka yang artinya mengorek. Mengorek. Sehingga apa yang dikorek muncul. Menumbuk hingga hancur, menyikat pakaian artinya sama, hingga kotorannya hilang.
Itu arti tafakur. Tujuannya bertafakur, perintahnya tentunya dari Allah melalui Al-Quran. Guna bisa otak manusia tumbuh kesadarannya. Itu dia. Maka kalau punya amanah, plot pikirannya natural dulu. Jangan sampai diisi dengan memori gagal. Rusak karakternya demi Allah. Ini yang mesti kita perbaiki. Sepakat? Jadi jangan pakai spiritual dulu kalau kita ikhtiarnya nggak ada. Ribuan sekarang anak kita dikasih yang enggak. Natural kalau anak itu. Ini penting, ikhwan. Apakah salah Anda menyampaikannya? Anda harus tegas saatnya karena kita yang akan capek, kita yang akan sedih. Ingat di sini ini mahal, sangat mahal pikiran itu. Setuju? Orang dinilai kehebatan itu pikiran. Tolong skala prioritas kita sebagai amanah pikiran, pola berpikir ini beresin. Jadi cara bertafakur nggak sama dengan cara berpikir. Bertafakur dapat dilakukan berdasarkan jenisnya. Jenisnya ada dua. Pertama tafakur alam, kedua tafakur diri. Iya kan? Itu jenisnya ada dua. Caranya tafakur alam merupakan perbuatan yang diperintahkan dalam agama, tentunya agama Islam melalui Quran, dan ditunjukkan bagi mereka yang memiliki pengetahuan untuk merenungkan berbagai fenomena alam. Tafakur ini mengajarkan kita berguru pada fenomena alam. Kalau antum orang Minang dan paham deh istilah ini, baguru ka alam. Itu dia. Ada di Quran, baguru ka alam itu ada di Quran. Ini enggak kejauhnya. Bukan ke mata batinnya, beda lagi nanti tahapannya udah ke bab ke-10. Ada caranya. Ada pemahamannya. Sungguh ada pemahamannya. Orang Minang jago-jago berguru ke alam. Bukan bertuhan alam. Nyegik namanya tuh. Beda lagi. Dan bukan pula berguru ke otak. Nggak ada. Otak tidak bisa dijadikan guru. Ya. Apalagi mangkok ngaco lu ya. Udah susah. Yang betul kayak orang awam, keadat kebiasaan alam. Bukan keadat perangai. Kalau keadat perangai kita berguru banyak nansase. Paham kan? Nah, tetap ada plotnya. Karena itu, untuk bisa memahami tanda-tanda kekuasaan Allah, tafakur kalam, kaji orang Minang Lamo, dasarnya mah Ali Imran ayat 190-191. Pahami Quran ini, antum bisa mengkaji alam. Mangkonya kalam ka hujan. Mangkonya bakabu si ampa muncul. Wah, kan itu lebih dalam. Baca dulu 190, 191. Baca iman. Itu putar tuh. Itu dasarnya. Quran dulu lah supaya tak buka hijab. Iya nak. إن
Perintahnya ada amalan di situ. Pas lagi siang malam main game, zikir la ilaha illallah dia supaya terbuka hijabnya banyak tuh si ampak abang-abang. Percaya makanya orang dulu masuk lagi ke dalam. Betul nggak? Kini pas maghrib tabang mandu keluar. Ada banyak. Nggak ngerti sama Quran, pembuka hijab. Baca ayat tadi, ya perintahnya itu. Suruh zikir. Duduk kayak berdiri, ataliye, nggak taliye, karek lupa. Oh pagi, metodenya banyak kok. Iya, dia Islam, dia Malaysian. Nggak bisa kalau nggak baca mereka. Logika kita terima kan? Itu kajian. Siapa itu kecil, kuntilanak itu kecil, tak hijau aja betul. Dia tak kaji Quran. Buka hijab antum. Logika kita nerima kan ini? Ya. Hati-hati, kalau antum menggunakan pikiran tidak berpedoman Quran, maka neraka, api. Coba ditelaah. Mutolaah Quran. Itu yang pertama, jenisnya. Tafakur ya lah. Dah, enggak kaji lebih dalam lagi. Kalau diperdalam nanti asik main di sini nih. Benar. Tapi nanti periodenya. Ada sambungannya. Yang kedua, jenis kedua. Yang pertama kalam kan jenisnya. Tafakuri diri. Ketahui hakikat diri. Itu disebut mengenal diri. Makanya ada hadis. Indah diketak-kati, hadisnya tidak sahih katanya. Anu tidak kaji khilafiyah. Perlu makan, perlu arti. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Oke, kita nggak khilafiyah, sahih tidak sahih. Yang penting amalannya ada di Quran. Ada dua jenis tafakur. Tafakuri alam, tafakuri diri. Perintahnya gitu. Makanya orang tasawuf sahih. Orang syariat enggak sahih.
khilafiyah. Nggak perlu diperdebatkan itu. Yang penting ada benernya. Memang benar. Isi hadisnya betul menurut tuntunan syara. Takai orang Minang. Orang Minang seorang yang memperdebatkan. Lucu. Arafa nafsahu waqad arafa rabbahu. Pakai man depan. Siapa yang mengenal dirinya akan mengenal Tuhannya, kan gitu. Itu tafakur kepada diri. Yang tadi fakur kepada alam, kemana larinya? Ali Imran ayat 190, 191. Buka hijab alam. Ya. Lajari katibu galodo ada tahu menunggu danga. Baru lari. Anak ingat waktu. Kagampo sekian menit seharusnya kita udah tahu. Kalau kita buka hijab kita 190, 191. Materi itu dibuka dengan tauhid. Sepakat? Yakin? Buka udah sapinya. Kita bayang-bayang live streaming kita dengan duduk. Alah nampak sih. Teknologi itu kecil. Kalau dengan Quran habis. Terbuka semuanya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya akan mengenal Rabbnya. Begitulah kurang lebih makna sabda Rasulullah SAW tersebut. Kata itu sangat masyhur di kalangan para penempuh jalan penyucian jiwa. Karena sifatnya ruhani. Dengan jalan tafakur. Ini man arafa nafsahu ini bukan dengan jalan berpikir. Tapi jalannya tafakur. Ya. Harus begitu. Jadi tidak semua orang meyakini kata-kata tersebut adalah sabda Rasulullah. Wajar karena berpikir. Mana mungkin kita berpikir ya. Mengenal diri, bisa mengenal Tuhan. Kan gitu, kepikiran kan? Makanya disebut itu bukan hadis katanya. Wajar lah ngomong kayak gitu. Hadis ini teksnya bisa kita dapatkan di kitab Misbah Syariah dari cicit Rasulullah SAW, Ja'far Asy-Syadiq. Kalau ingin jelasnya, Rasulullah SAW menyampaikan kata-kata agung tersebut kepada sahabat Ali. Dan hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Ja'far Asy-Syadiq yang memperolehnya dari jalur kakeknya Ali radhiyallahu anhu. Lisan agung Rasulullah pernah menyampaikan kalimat itu pada sahabat Ali yang disebut Rasulullah sebagai bawa batu ulum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, artinya gerbang dari ilmu-ilmu Rasulullah. Dari konteks tafakur mengenal diri itu Ali jawabannya. Jadi presisi kalimat tersebut seperti apa? Mengenal diri itu. Seperti apa mengenal diri itu? Dan bagaimana bisa dengan mengenal diri sendiri lalu menjadi mengenal Tuhan bagaimana? Ini yang paling penting. Apakah diri ini adalah Rob? Nanti wujud dia kan? Makanya sering diperdebatkan. Kalau udah kenal diri maka kenal Rob. Wujud dia. Ayo. Jadi terkait apa? Panteisme. Nah, menyatunya wujud Tuhan dan wujud manusia. Kan panteisme. Dari kata-kata tadi. Jadi man arafa nafsahu, siapa yang arif akan nafsnya. Siapa yang arif akan jiwanya. Begitu bahasanya. Siapa yang arif akan nafsnya, siapa yang arif akan jiwanya. Jadi bukan sekedar mengenal tapi arif. Arif akan jiwanya, arif kurang lebih bermakna
memahami, paham sepaham-pahamnya, paham dengan sebenar-benarnya paham. Itu arif. Sedangkan dalam fakot arafa rabbahu kelanjutannya, kata fakot berarti maka pastilah. Ketegasan. Pastilah. Atau sudah barang tentu. Ada kadar kepastian yang tercakup di sana. Jauh lebih pasti derajatnya dari sekedar akan. Fakot arrafa rabbahu berarti maka pastilah akan arif tentang Rabbnya. Bukan jadi Tuhan, akan mengenal sepaham-paham kepada Tuhannya. Begitu kira-kira maknanya. Makanya harus dijabarkan. Enggak langsung kepikiran aja. Jadi mengenal diri itu artinya mengenal mana? Diri yang mana? Diri itu yang sebenarnya adalah diri sejati. Sejati diri. Maka hati-hati jadi kejawen. Sejati ing diri. Gitu kan. Jadi diri kita yang sejati itu sesungguhnya bukan diri kita yang bisa dibedah dengan pisau bedah andung tadi. Bukan. Itu kecil tuh. Itu daging namanya. Iya. Dengan berbagai teori psikologi kepribadian oleh para psikolog itu juga beda. Diri kita ini yang jasadnya kita gunakan dalam interaksi, dalam bekerja, dalam berhubungan sosial dengan orang lain. Jadi sesungguhnya merupakan bentukan dari lingkungan orang tua, pemikiran, norma, tren, paradigma yang ada di zaman kita masing-masing. Bukan ke situ, dengan kata lain diri kita ini adalah hasil bentukan dari dinamika lingkungan luar yang berinteraksi dengan aspek jasadi dan aspek psikis kita. Jadi paduan komposisi tadi dari semua itulah yang membentuk diri kita yang jasadi. Itu namanya diri jasadi. Diri kita ini meski unik, sangat unik, adalah diri yang semu, yang jasadi itu. Ini bukan diri kita yang sesungguhnya, bro. Yang jasadi itu diri yang semu. Jadi sebenarnya yang dimaksud, yang dipanggil Allah sebagai diri pada manusia itu bukan itu. Yang dipanggil Allah itu sejatinya adalah yang disebut sebagai Allah di Quran betul-betul nafs. Apa? Nafs. Dalam Quran disebut nafs. Dalam bahasa kita adalah, ada yang tahu? Jiwa. Apa? Jiwa. Itulah. Langsung aja, patah. Diri sejati manusia itu namanya jiwa. Bukan jasadi, bukan pikiran. Bukan. Nafs lah, jamaknya anfus. Anfus artinya jiwa, jiwa, jiwa. Banyak. Yang dipanggil dan disumpah Allah untuk mempersiapkan bahwa Allah adalah Rabb-Nya. Mana sandaran dalilnya? Allah berfirman di Quran surat Al-A'raf surat 7 ayat 172. Ini menimbulkan mengenal diri sejati, bahasa kerennya jiwa. Itulah dia Allah mengajarinya di Quran 172 ayat 7. Sambungannya ke sana.